Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai Human Resource Policies and Practice pada mata kuliah perilaku organisasi. Pendahuluan, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Karyawan dapat menambah potensi lebih baik dengan tepat dan benar. Sebaliknya akan menjadi beban apabila salah dalam mengelola. Sumber daya manusia yang mempunyai kualitas tinggi akan menjadi keunggulan bagi anggota dan memperkuat kinerja karyawan pada suatu organisasi sehingga dapat mencapai tujuan yang lebih baik. Lalu untuk landasan teori yang saya pakai yang pertama yaitu kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Banyak perusahaan yang ingin memiliki karyawan yang bersahabat dan ramah. Perusahaan-perusahaan sadar bahwa jauh-jauh lebih mudah memperkerjakan orang dengan kepribadian yang mereka cari daripada memilih dengan hanya berdasarkan kecakapan teknis dan kemudian berusaha untuk mengubah kepribadian mereka melalui pelatihan. Lalu rekrutmen, seleksi, dan penempatan merupakan suatu proses yang akan selalu dilalui oleh tiap-tiap perusahaan untuk memperoleh sumber daya manusia yang menjamin ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Rekrutmen dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan calon tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Yang selanjutnya akan melalui sejumlah proses seleksi untuk memperoleh tenaga kerja atau sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan tersebut. Lalu yang kedua, praktek seleksi. Tujuan dari seleksi efektif adalah untuk menyesuaikan karakteristik individual, baik dari segi kemampuan, pengalaman, dan lainnya, dengan persyaratan dalam suatu pekerjaan. Apabila manajemen itu gagal untuk mendapatkan demi memasangkannya secara benar, baik dalam kinerja maupun kepuasan karyawan akan berkurang. Lalu untuk profil perusahaan, Bank BRI berdiri pada tahun 1895. BRI adalah bank milik pemerintah terbesar di Indonesia. Bank BRI memiliki nilai aset sekitar 1,126 triliun rupiah dan modal inti sebesar 150 triliun rupiah per Desember 2017. BRI masuk dalam kategori bank buku 4 dengan modal inti di atas 30 triliun rupiah. Lalu Bank BRI sendiri memiliki 460 kantor cabang yang beroperasi di seluruh Indonesia dan 5 kantor cabang di luar negeri yang beroperasi di Cayman Island, Hong Kong, New York, Singapura, dan Timur Leste. Dan saat ini Bank BRI memiliki 5 anak perusahaan, yaitu PT Bank Indonesia, PT Bank BRI Syariah yang bergerak di bidang perbankan syariah, PT Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Terbuka yang bergerak di bidang perbankan, BRI Remittance Co. Ltd yang bergerak di bidang remitansi, PT Asuransi BRI Life yang bergerak di bidang asuransi, dan PT BRI Multifinance Indonesia yang bergerak di bidang pembiayaan, investasi, modal kerja, dan multiguna. Lalu untuk struktur organisasinya, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka dipimpin oleh seorang direktur utama yang tugasnya mengelola jalannya suatu perusahaan dan tenaga kerja sesuai dengan kebijakan umum yang telah digariskan oleh pemerintah. Adapun rinciannya sebagai berikut. Bisa dilihat dalam tabel berikut, dalam gambar berikut, ada pimpinan cabang yang membawahi 3 manajer, yaitu manajer pemasaran, operasional, dan bisnis mikro. Untuk manajer pemasaran, di bawahnya ada AO komersial, AO consumer, AO program, dan funding officer. Lalu untuk manajer operasional, ada MPB yang membawahi supervisor ADK, ADK komersial, dan ADK consumer. Lalu ada supervisor Peli intern, sekretariat SDM, logistik, dan lain. Lalu ada AMO yang membawahi supervisor, Pelikas, teller, PKK, clearing, payment point, dan customer service. Serta ada UPN dan DJS. Lalu ada manajer bisnis mikro yang membawahi supervisor, administrasi unit, yang di bawahnya ada PAU, PRU, dan petugas cadangan. Lalu ada AMBM yang membawahi BRI unit dan
Terakhir ada penilik. Lalu untuk masalahnya, meskipun struktur organisasi dari Bank BRI sudah terstruktur dan rapi, bukan berarti Bank BRI tidak memiliki masalah. Setelah saya meneliti, masalah Bank BRI secara garis besarnya ada 3 di antaranya sebagai berikut, yaitu mengenai yang pertama, konflik antar karyawan, yang kedua, kesulitan dalam proses rekrutmen dan seleksi, dan yang terakhir ada masalah antara kebijakan dan praktis yang terkait manajemen sumber daya manusia. Lalu untuk saran yang saya miliki, memisahkan divisi human resource dan divisi legal, sehingga fokus pada tugasnya masing-masing. Lalu, perusahaan harus membuat job description yang tertulis dan buku pedoman karyawan sehingga setiap karyawan mengetahui tugasnya, tanggung jawabnya, ketentuannya, dan standar performa yang diharapkan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang terakhir, HRD harus lebih tegas dalam memperlakukan sanksi kehadiran dan keterlambatan karyawan. Pengawasan terhadap keberadaan karyawan di kantor harus ditingkatkan dengan menambah personel HRD yang selalu standby di kantor. Lalu untuk kesimpulannya, kebijakan dan praktek manajemen sumber daya manusia merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian dan organisasi dan merupakan hal yang fundamental untuk dapat menciptakan keselarasan pencapaian tujuan organisasi itu sendiri. Kebijakan dan praktek yang mampu menaungi setiap anggota organisasi akan memunculkan kepuasan anggota organisasi atau karyawan. Lebih jauhnya dengan adanya kepuasan dari anggota organisasi terhadap kebijakan dan praktek maka dapat menurunkan angka absensi. Lalu menurunkan tingkat turnover karyawan dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sebagai dampak meningkatnya produktivitas individu. Lalu sumber daya manusia merupakan bagian proses perencanaan strategis dan menjadi bagian pengembangan kebijakan dan praktek organisasi. Sebagai sumber daya yang penting, sumber daya manusia perlu mendapat perhatian yang lebih dan pengelolaan melalui suatu ilmu pengelolaan atau manajemen yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia, bukan mesin, dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Dan mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.